Maka Ubay bin Ka'ab pun mengatakan, hakadha huwa at-taqwa. Demikianlah takwa itu. Maka di sini para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendefinisikan takwa sesuai dengan amalannya atau hakikatnya. Jadi memang mereka tidak pernah mendefinisikan hanya sebatas istilah-istilah saja, namun mereka mendefinisikan sesuai dengan hakikat apa yang seharusnya dilakukan. Di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa adalah engkau takut kepada Allah, kemudian mengamalkan syariatnya dengan ikhlas, dengan cinta, dengan ta'zim. Kemudian ridha dengan yang sedikit dari dunia, kemudian mempersiapkan diri untuk hari kematian. Ubay bin Ka'ab mengatakan engkau berhati-hati dalam perkara yang Allah haramkan sebagaimana engkau berhati-hati ketika melewati jalan berduri. Ini semuanya merupakan konsekuensi dari takwa. Baik. Kemudian kita akan melanjutkan definisi ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla menurut kesanggupanmu. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Asalnya takwa adalah wajib. Takwa hukumnya wajib. Namun sampai batas mana kita menjalankan ketakwaan tersebut? Apakah semua perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran, kemudian sabda-sabda Nabi dalam As-Sunnah wajib kita kerjakan semuanya? Allah perintahkan kepada kita untuk berzakat. Apakah kemudian kita yang tidak punya harta kemudian akan mengumpulkan harta yang banyak supaya bisa berzakat? Allah memerintahkan kita untuk berhaji. Apakah kemudian ketika kita belum memiliki harta, kita pun kemudian kerja banting tulang mati-matian hanya untuk bisa berhaji? Dan juga masalah-masalah lain, ibadah-ibadah lain yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan dalam Sunnah. Maka di sini Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah, mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan. Apabila engkau diberikan harta yang berlimpah, maka perbanyaklah sedekah. Diberikan kesempatan untuk berhaji, maka segera berhaji. Diberikan kesempatan untuk berumrah, maka segera berumrah. Namun apabila belum mendapatkan kesempatan tersebut, ya, maka bersabarlah. Kerjakanlah perintah-perintah Allah yang masih bisa engkau kerjakan. Seperti sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian ditambah dengan sholat malam, ya. Ditambah dengan rawatibnya, ditambah dengan tilawahnya, ya. Yang insya Allah sebagian besar manusia sanggup untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang di sana ada amalan-amalan yang membutuhkan effort yang berat, membutuhkan biaya yang besar, seperti haji, umroh, dan juga zakat. Namun apabila kita tidak memilikinya atau belum bisa untuk mencapainya, maka kita pun diperintahkan ke Allah untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Apabila tidak mampu, ya sudah, kita kerjakan apa yang mampu bagi kita. Baik. Wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Inilah ayat ketiga yang dibawakan dalam bab ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar di sini adalah salah satu dari bentuk takwa. Jadi di sini Allah langsung bawakan contohnya.
Apa saja sih takwa itu? Maka Allah pun katakan salah satu takwa adalah mengatakan perkataan yang benar. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun kadang kebenaran tersebut ya, pahit bagimu. Ya. Walaupun kebenaran itu pahit, banyak tantangannya, berat untuk diucapkan. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari takwa. Baik. Kemudian ada beberapa faedah dari ketakwaan. Di sini disebutkan ada dua dalil manfaat ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Manfaat yang akan didapatkan seorang hamba di dunia ketika dia bertakwa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari kesulitan, keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian juga pada ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan permudah segala urusannya di dunia. Kesulitan hidup, kesukaran, kesulitan ekonomi, kemudian masalah kesehatan, ataupun musibah-musibah, itu memang merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan setiap manusia pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan hidup ya, selama dia hidup di dunia ini. Selama dia masih hidup di dunia ini, dia akan menemui banyak sekali kesulitan. Baik itu kesulitan yang sifatnya duniawi maupun kesulitan yang sifatnya syar'i. Seperti mengerjakan ketaatan, kemudian ketika dia berdakwah, istiqomah di atas sunnah, menjauhi bid'ah, menjauhi syirik. Di sini pasti ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hamba. Baik itu kesulitan menjalankan ketaatan ataupun ya, musibah-musibah yang menimpa manusia. Maka solusi supaya Allah Azza wa Jalla mempermudah kita terbebas dari segala kesulitan tersebut adalah dengan ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Karena Allah ada segala segala kejadian, baik yang baik maupun yang buruk, adalah berasal dari Allah. Dan yang mampu untuk mengangkat musibah adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita meminta kepada yang mampu untuk mengangkat musibah tersebut. Segala kejadian di muka bumi ini, baik itu kejadian yang baik berupa nikmat maupun kejadian yang buruk berupa musibah, itu semuanya merupakan berasal dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, bahwasannya satu-satunya yang mampu untuk membebaskan kita dari segala bentuk musibah, kemudian juga mempermudah kehidupan kita di dunia ini adalah Allah SWT. Maka kita pun meminta kepada yang mampu, Al-Malik, Al-Qawi, Al-Qahhar, Al-Aziz, Ar-Rahman, Ar-Rahim, untuk mengangkat musibah yang menimpa kita tersebut. Jadi ini merupakan solusi syar'i. Solusi ya, ada syar'i dan juga ada qadari. Untuk solusi yang syar'i, maka salah satu jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah. Semuanya berasal dari Allah. Yang mampu untuk mengangkat musibah adalah Allah. Maka caranya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, istighfar kita kepada Allah. Siapa tahu itu merupakan bentuk
teguran Allah kepada kita atas maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Maka kita pun meminta kepada Allah supaya diangkat musibah tersebut. Itu merupakan solusi syar'i. Baik. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ketika engkau wahai hamba-hambaku, wahai para manusia sekalian, apabila bertakwa kepada Allah, Allah akan yarzuqhu, memberikanmu rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak mungkin engkau sangka-sangka. Mungkin dulunya dia menjual barang-barang yang haram, atau mungkin dia bekerja dengan cara-cara yang haram. Kemudian dia pun keluar dari pekerjaannya karena iman dan takwa kepada Allah. Walaupun dia mungkin belum mempersiapkan opsi-opsi berikutnya, langkah-langkah berikutnya, namun atas dasar ketakwaan dan iman yang sangat kuat kepada Allah, dia pun hijrah, meninggalkan perkara perbuatan buruk tersebut, ya, pekerjaannya yang haram, kemudian berusaha dengan sekeras mungkin, ya, ikhtiar, kemudian istighfar, minta petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Azza wa Jalla, Allah akan membuka baginya segala pintu rizki yang ia inginkan dan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat segala urusannya di dunia ini menjadi mudah baginya. Itu adalah fadilah dari takwa. Maka siapa saja yang ingin diberikan kemudahan hidup, ingin kelapangan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian juga jalan keluar dari segala bentuk musibah dan kesulitan, maka solusinya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini untuk, ya, masalah dunia. Kita kasih keterangan untuk masalah dunia. Masalah dunia pun solusinya adalah takwa. Kita inginkan rezeki yang halal, yang berkah, maka kita pun bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Rezeki berada di tangan Allah, maka kita pun memintanya juga kepada Allah. Musibah juga berasal dari Allah, maka kita pun meminta kepada Allah supaya diangkat musibah tersebut. Kemudian ada faedah berikutnya, faedah imaniyah. Faedah imaniyah dari takwa. Di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian furqan. Furqan adalah kemampuan atau hidayah. Furqan adalah hidayah dari Allah untuk bisa membedakan yang baik, kemudian mengerjakannya, dan mengetahui yang buruk, kemudian meninggalkannya. Ini adalah furqan. Jadi tidak serta hanya mengetahui baik dan buruk saja, namun juga taufik dari Allah, hidayah, dan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tidak semua orang memilikinya, yaitu hidayah taufik untuk kemudian mengerjakan yang halal tadi. Allah akan bukakan kepada kita tentang halal dan haram. Oh, ini ternyata hukumnya halal. Kemudian, oh, ini hukumnya haram. Tidak serta-merta berhenti di situ, Allah juga akan memberikan kita taufik. Taufik untuk kemudian mengerjakan yang halal dan menjauhi yang haram. Dan ini tidak semua orang bisa. Walaupun mungkin orang mengetahui bahwasannya korupsi itu haram, bahwasannya suap menyuap itu haram. Namun dalam banyak kasus kita masih mendapati banyak di antara kaum muslimin yang terjerat dengan perbuatan-perbuatan tersebut.
Dia tahu ini perbuatan haram, namun dia belum bisa berlepas diri karena belum ada hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka hidayah taufik adalah hidayah yang sangat mahal, yang tidak semua orang menerimanya. Walaupun semua orang mungkin bisa mengetahui baik dan buruk, namun tidak semua orang diberikan taufik untuk mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Maka ini adalah faedah dari takwa. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan kepada kalian furqan, pembeda. Bisa memberikan halal, haram, kemudian meninggalkan yang haram menuju yang halal. Faedah kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah akan yukaffir, menghapuskan sayyi'atikum. Di sini Allah akan menghapuskan, yukaffir ankum, jauhkan atau hapuskan. Kafara yukaffiru, menutup. Artinya menutup. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan tutup. Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum. Dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum di sini para ulama mendefinisikan adalah taufik untuk bertaubat. Wa yaghfir lakum. Sebenarnya di sini sama. Wa yaghfir ankum sayyi'atikum, mengampuni dosa, wa yaghfir lakum, dan mengampunkan untuk kalian. Namun para ulama mendefinisikan wa yaghfir lakum adalah taufik untuk bertaubat, untuk meninggalkan yang haram tadi. Setelah dia dapat furqan, tahu halal dan haram, maka kemudian juga Allah akan berikan taufik untuk bertaubat. Dia tinggalkan tadi perbuatan yang haram, kemudian bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan tiga fadilah imaniyah, tiga keutamaan, tiga hal bermanfaat yang sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba, baik itu di dunia dan di akhirat. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Takwa membuat kita mengetahui hal yang halal yang haram, kemudian memberikan kepada kita taufik hidayah untuk bertaubat dari yang haram, mengerjakan yang halal. Dan yang terakhir di sini yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Masih banyak ayat-ayat lain yang juga menyebutkan tentang fadilah takwa. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Naba, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan, yaitu di surga. Demikian pula juga dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak mereka akan berada dalam surga-surga wa uyun, ya, yang mengalir di sana mata air. Kemudian juga dalam surat yang lain, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa maka bagi mereka ada jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu adalah balasan-balasan bagi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam hadis. Setelah kita membahas tentang ayat-ayat takwa, di sini Imam Nawawi membawakan hadis-hadis tentang takwa. Hadis pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Qila, ya Rasulullah, man akramun nas?" Ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? Maka Nabi pun menjawab, "Atqahu." Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Man akramun nas atqahum. Orang yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Ternyata orang ini tidak puas dengan jawaban tersebut. Laisa an hada nas'aluk. Maksud saya bukan ini ya Rasulullah. Ini sudah kami tahu secara pasti.
Orang yang paling mulia adalah yang bertakwa. Kemudian Nabi pun menjawab dengan jawaban yang kedua. Fa Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah. Kalau begitu orang yang paling mulia bisa jadi Yusuf, ya. Yusuf karena dia adalah seorang nabi, putra dari seorang nabi, ya. Yakub, putra dari seorang nabi, ya. Ishak, dan putra dari Khalilullah Ibrahim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi, bapaknya nabi, kakaknya nabi, dan juga buyutnya juga seorang nabi. Maka dia adalah manusia yang bisa disebut manusia yang paling mulia karena memiliki nasab yang emas, ya. Anak nabi, bapak nabi, ya. Kakeknya juga seorang nabi. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Laisa an hada nas'alukum." Bukan ini maksud saya, Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tahu. Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Oh, kalau gitu maksud kamu tentang orang-orang Arab, apa ya? Tentang pembesar-pembesar Arab. Ma'adin adalah jamak dari ma'adan. Sebenarnya makna dari ma'dan adalah barang tambang. Tapi di sini ma'adin diartikan seperti orang-orang yang paling berharga, ya, atau pembesar-pembesar dari bangsa Arab, ya. Apakah maksud kamu pembesar-pembesar bangsa Arab? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Maka sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah mereka yang paling baik ketika mereka masuk Islam. Jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Eh, Jadi di sini juga merupakan dalil tentang adanya uh, fitrah, tentang kepemimpinan, tentang profesi, tentang karakter manusia. Orang-orang terbaik di antara bangsa Arab pada zaman jahiliyah, ya, misalnya yang paling berani, ya, seperti Umar bin Khattab, atau yang paling jago dalam strategi perang seperti Khalid bin Walid, atau yang paling jago bersyair seperti Hasan bin Sabit, ya, dan seterusnya, atau yang paling jago diplomasi seperti Amr bin Aus, ya. Maka Nabi SAW katakan orang-orang yang terbaik di antara bangsa Arab pada zaman jahiliyah adalah mereka pula yang terbaik pada zaman Islam. Ya, ini apabila mereka masuk Islam, maka mereka pun menjadi orang terbaik. Ya. Orang yang paling pemberani ketika dia masih kafir, dia mungkin memiliki kebaikan. Ya. Namun kebaikan itu tidak berguna. Kebaikan itu baru akan berguna apabila dia masuk ke dalam Islam. Sebagaimana juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Hasan bin Sabit, dia jago buat syair. Syairnya tidak akan memberikan manfaat kecuali kalau Hasan bin Sabit masuk Islam. Ya. Baik. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tentang sabda Nabi, akramun nasi atqahum. Ya. Manusia yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis. Khulwah artinya manis. Khadirah artinya hijau. Khulwah itu enak untuk dirasakan. Khadirah itu hijau atau enak untuk dipandang. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Untuk mengolah bumi ini menjadi bumi yang makmur. Fayanzura kaifa ta'malun. Maka Allah Azza wa Jalla akan melihat apa-apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattakud dunya. Maka takutlah kalian terhadap dunia. Allah Azza wa Jalla menyaksikan semua perbuatan kita. Maka berhati-hatilah. Ingat, ya, segala yang kita lakukan Allah melihatnya. Maka fattakud dunya. Hati-hatilah kamu terhadap dunia ini. Bekerja, hati-hati dalam bekerja. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang haram.
Kemudian perbuatan-perbuatanmu itu juga hati-hati. Jangan sampai engkau melakukan perbuatan yang haram. Wattaqun nisa. Kemudian juga takutlah, berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang menimpa Bani Israel, ya, fitnah yang paling besar adalah fitnah wanita. Dan ini juga fitnah yang merupakan fitnah terbesar juga di umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita juga sama-sama manusia, ya. Umat ini juga manusia, umatnya Bani Israel, mereka juga manusia, memiliki kecerundungan, kecenderungan merusak yang sama, ya. Suka serakah dengan dunia, suka serakah dengan, ya, kekuasaan, dengan harta dan juga wanita. Maka apa saja yang telah menimpa Bani Israel, telah membinasakan mereka, maka itu juga bisa jadi membinasakan umat ini. Mereka membangkang terhadap nabi-nabi mereka. Dan di umat ini pun juga ada orang-orang yang membangkang terhadap syariat-syariat Islam. Tidak mau tunduk kepada syariat-syariat Islam. Apabila di Bani Israel ada yang gampang sekali tergoda manusia sehingga kemudian hidupnya menjadi berantakan. Maka di umat ini pun juga akan ada yang demikian. Akan ada yang hancur karena fitnah wanita. Maka di sini Nabi SAW mengajak kita untuk belajar, belajar dari sejarah Bani Israel. Nabi SAW banyak sekali menjelaskan tentang kisah-kisah Bani Israel kepada umat ini. Supaya jangan sampai umat ini seperti Bani Israel. Bani Israel sudah menjadi umat yang terlaknat. Walaupun mereka diutus banyak sekali para nabi di sana, namun tidak bisa mensucikan mereka. Para nabi tersebut, ya, tidak bisa memberikan hidayah. Mereka tetap menjadi kaum yang membangkang perintah-perintah nabi, membuat kerusakan. Maka jangan sampai umat ini seperti mereka. Jangan sampai menjadi umat yang dimurkai. Senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi. Mereka tidak menjaga diri dari fitnah dunia, tidak menjaga diri dari fitnah wanita, berbuat kerusakan. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Baik, kemudian hadis berikutnya. Al-hadis an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini adalah doa. Doa yang senantiasa, yang selayaknya kita senantiasa ucapkan. Sering-sering kita panjatkan doa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Huda artinya petunjuk. Wat-tuqa, kemudian ketakwaan. Ya. Jadi petunjuk, ya. Baik itu hidayah, hidayah irsyad, ya, wawasan-wawasan keilmuan, maupun juga hidayah taufik. Taufik dari Allah untuk kemudian mengamalkan apa yang telah kita dapatkan. Wattuqa, dan ya Allah, aku memohon kepadamu ketakwaan, kemampuan atau kemampuan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga hidayah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kita adalah hamba yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada
daya dan upaya kecuali atas kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menjalankan ketaatan pun itu semuanya harus atas izin Allah. Maka kita pun meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya untuk beramal. Mudahkanlah saya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian yang berikutnya wal afaf. Ya Allah, aku memohon kepadamu afaf, kesucian harga diri. Afaf ini bisa bermakna kesucian, ya, menjaga kehormatan, ya baik itu bersifat materi, ya, menjaga kehormatan dari meminta-minta, menjaga kehormatan dari pergaulan-pergaulan yang tidak pantas, menjaga mulut dari kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan. Itu namanya afaf, menjaga diri. Jadi yang iffah, afaf itu dari iffah adalah menjaga diri, ya, dari perbuatan buruk, ya, menjaga diri dari perbuatan buruk. Ya, kemudian meminta-minta, kemudian ya perbuatan ini perbuatan buruk dan juga ucapan buruk dan juga minta-minta, kemudian juga kehormatan dan menjaga kehormatan. Itulah iffah, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga dari meminta-minta manusia, ya, mengemis kepada manusia dan juga menjaga kehormatan, ya, dalam pergaulan, kehormatan dalam pergaulan lawan jenis. Tidak mudah tergoda dengan lawan jenis. Itu juga termasuk iffah. Wal ghina, kemudian ya Allah aku meminta kepadamu al ghina, kecukupan. Ya. Ghina di sini artinya kecukupan dari selain Allah. Artinya dia hanya meminta kepada Allah. Dia ketika butuh harta, butuh rizki, dia pun mintanya kepada Allah, tidak minta kepada manusia. Dia tertimpa musibah, butuh untuk diangkat musibah tersebut, diangkat penyakitnya, dia pun memintanya hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan ghina, ya, kecukupan hati. Dia hanya bersandar kepada Allah, dia hanya meminta kepada Allah. Hati yang kaya, tidak mudah tergoda dengan hasutan-hasutan duniawi, tidak mudah tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena hatinya hanya diisi oleh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna dari kalimat-kalimat ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk. Baik itu petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, wawasan keilmuan, dan juga hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wattuqa, ya, kekuatan dari Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wal afaf, menjaga diri dari segala perbuatan dan ucapan yang buruk, minta-minta, kemudian pergaulan-pergaulan yang buruk juga. Wal ghina, dan juga kecukupan dari selain Allah, kekayaan hati, ya, tidak mudah tergoda dengan dunia. Ini adalah doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, ya. Dan lafaz doa yang terbaik adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin berdoa, usahakan kita berdoa dengan doa-doa yang maksur, yang ada dalam Quran ataupun yang ada dalam hadis. Ya, karena doa-doa tersebut memiliki makna yang sangat luas, ya, yang langsung diajarkan oleh Allah. Ini loh kebutuhan kalian. Ya. Inilah yang seharusnya manusia ini panjatkan. Karena segala manfaat dunia dan akhirat terkumpul dalam
doa-doa tersebut, baik yang doa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup segala hal. Kadang kalau kita berdoa dengan doa yang kita buat-buat sendiri, ya, misalnya doa mudah, ya, kita berdoa ya Allah mudahkanlah rezekiku atau naikkan pangkatku dan segala macamnya. Yang semisal dengan itu, maka itu sebenarnya manfaatnya qasirah, ya, manfaatnya hanya terbatas pada apa yang kita ucapkan. Itu kalau kita berdoa dengan lafaz kita sendiri, maka manfaatnya pun, hasilnya pun adalah sesuai dengan apa yang sesuai kita maksudkan. Namun kalau kita berdoa dengan lafaz-lafaz dari Al-Quran, lafaz-lafaz dari hadis-hadis Nabi, maka kita akan mendapatkan yang lebih dari itu. Kita inginnya segini, namun ternyata apabila kita menggunakan doa tersebut, yang kita dapat ternyata jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita perkirakan. Maka hendaknya kita menghafal doa-doa tersebut, ya, doa-doa dari Nabi, doa-doa dari Al-Quran, kemudian kita sering-sering pakai doa-doa tersebut. Baik, Ar-Rabi, hadis yang berikutnya, hadis keempat, An-Nabi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala yaminin, thumma ra'a atqa lillahi minha, falyati taqwa." Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian ia melihat ada hal lain yang lebih bertakwa kepada Allah, ya, lebih mendekatkan dirinya kepada Allah daripada sumpahnya tadi, falyati taqwa, maka hendaknya dia memilih melakukan ketakwaan tadi, ya. Contoh ya, sumpah, ya, saya bersumpah tidak akan mengajak bicara si fulan, ya mungkin karena dia bawa kabur duitnya gitu. Dia utang kemudian menghilang contohnya. Maka kemudian dia pun merasa jengkel dan dia pun bersumpah, saya bersumpah demi Allah tidak akan berteman kembali dengan si fulan. Ini adalah contoh sumpah, ya, yang didasari dengan emosi. Contoh sumpah, ya, contoh sumpah yang buruk didasari oleh emosi. Ketika dia dizalimi sama orang, ya berkata saya bersumpah demi Allah tidak akan lagi mengajak dia berteman, ya, tidak mau lagi ngobrol sama dia. Boleh atau tidak? Ya. Sebenarnya sumpah ini adalah secara lafadznya boleh-boleh saja, namun secara syar'i tidak baik. Ya. Secara syar'i tidak baik. Kemudian maka di sini disebutkan summa ra'at qalillah. Kemudian dia sadar bahwa memboikot orang atau menghajar saudara muslim itu tidak baik. Maka hendaknya dia gugurkan sumpahnya tadi. Ia menggugurkan dengan membayar kafarat. Membayar kafarat, membebaskan budak, atau memberikan makan atau pakaian kepada 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu maka berpuasa 3 hari. Ini adalah kafarat yamin, kafarat dari sumpah. Maka hendaknya seorang berhati-hati ketika dia bersumpah. Jangan sampai dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian masih ada emosi dalam hatinya. Saya bersumpah dia tidak akan ngajak ngomong lagi sama si fulan karena dia sudah menjengkelkan sekali. Ya, kemudian ternyata setelah dia, ya, misalnya ikut pengajian atau baca Quran atau baca buku atau sudah tenang pikirannya, baru dia sadar, oh ternyata memboikot saudara semuslim itu tidak baik. Ya, walaupun dia mungkin memang banyak salah, namun menghajar orang atau memboikot orang, tidak ngajak ngomong, itu merupakan perbuatan yang buruk dan tidak selayaknya seorang muslim untuk
memboikot saudaranya hanya karena masalah-masalah sepele ini. Kemudian dia pun bertobat, ya, bertobat kepada Allah, kemudian hendaknya ia menggugurkan sumpahnya tadi. Ya. Baik, itu adalah salah satu dari bentuk takwa. Salah satu dari bentuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian hadis terakhir di sini hadis yang kelima, an Nabi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada. Faqala ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan salatlah 5 waktu yang wajib bagi kalian, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum, ya. Dan bayarlah zakat mal kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemerintah kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka niscaya kalian akan masuk ke surganya Tuhan kalian. Hadis riwayat Tirmidzi fi akhir kitab as-shalah qala hadis hasan sahih. Maka di sini Rasulullah SAW meminta kepada umatnya, mewajibkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini adalah perintah. Nah, segala perintah asalnya, hukum asalnya adalah wajib. Perintah-perintah dalam syariat, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, hukumnya adalah wajib. Maka wajib untuk bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Ya. Dan di antara perintah Allah adalah sallu khamsakum. Di sini ataf bayan. Salah satu bentuk dari kalimat sebelumnya. Salah satu bentuk dari takwa adalah salat 5 waktu. Kemudian berpuasa Ramadan. Kemudian juga membayar zakat. Kemudian kalimat haji, tidak disebutkan kalimat haji karena di sini memang sedang dilaksanakan ibadah haji tersebut. Ketika Nabi berkhutbah di haji wada'nya, entah itu di Arafah atau di Muzdalifah atau di, ya, Baitullah. Di situ Nabi berkhutbah kepada manusia, ya, ketika dalam musim haji. Makanya di sini tidak disebutkan wa addu hajjakum. Namun hanya menyebutkan rukun-rukun Islam yang lain, ya, seperti sholat, puasa, dan zakat. Setelah menyebutkan rukun Islam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wati'u umara'akum," dan taatlah kepada pemimpin kalian. Tentu saja dengan syarat-syarat tertentu, ya, seperti apabila mereka memerintahkan kepada kebaikan, ya, dan tidak memerintahkan kepada keburukan. Selama mereka memerintahkan kepada keburukan, maka tidak wajib, bahkan tidak boleh kita mentaati mereka. Tadkhulu jannata rabbikum, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Apabila menjalankan perintah-perintah Allah ini, menjauhi larangan-larangan Allah, maka balasannya adalah masuk surga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada dalam surga yang penuh dengan mata air. Baik. Alhamdulillah telah selesai bab takwa. Definisinya, fadilahnya, dan seterusnya. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Di sini sudah ada pertanyaan. Apakah seorang berbuat takwa dan diberi balasan berkali lipat di dunia? Apakah masih ada balasan buat dia di akhirat? Baik. Balasan di dunia itu merupakan balasan yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi asalnya balasan-balasan itu adalah tempatnya bagi seorang muslim itu dipenuhinya di akhirat. Itu hukum asalnya. Namun kadang disegerakan oleh Allah di dunia ini sebagai bentuk tasjir, motivasi kepada kita untuk semakin menambah keimanan. Karena memang manusia sifatnya begitu. Dia membutuhkan bukti. Bukti-bukti untuk kemudian semakin giat beramal. Maka kemudian Allah pun memberikan sebagian dari balasan tersebut di dunia
disegerakan supaya hamba tersebut semakin termotivasi untuk mengerjakan ketaatan. Baik. Apakah masih ada balasan buat dia di akhirat? Insya Allah masih ada, ya. Karena balasan di akhirat itu sangat banyak sekali. Ya. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan dikurangi. Ya. Ada beberapa ulama mengatakan dikurangi. Kalau misalnya balasannya 100, kemudian disegerakan di dunia satu, ya maka di akhirat sisa 99. Namun itu pun juga masih tentu saja masih merupakan balasan yang sangat besar sekali. Jadi kita tidak bisa kita samakan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ya. Nikmat akhirat itu sangat 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 besar, ya sangat penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Dia walaupun disegerakan dan walaupun mungkin mengurangi kadar nikmat akhirat, maka itu bukanlah sesuatu yang terlalu merugikan, bukan sesuatu yang merugikan di akhirat kelak. Baik, kemudian soal kedua. Dalam surah Al-Anfal ayat 29, perbuatan takwa dapat menghapus kejelekan dan diampuni dosanya. Maka maksud dihapus kejelekan, maksudnya dihapus catatan amal kejelekannya atau catatannya masih ada, tapi pada hari penghisapan catatan amal kejelekan tersebut lebih udah amal dan takwa. Oke. Ada dua, kondisinya memang ada dua tadi. Jadi apakah seorang yang beristighfar kepada Allah, ia akan dihapus, ya, atau kemudian atau cuma dilupakan. Jadi eh, ada dua ya di sini ya. Dihapus catatan atau catatannya masih ada tapi pada hari hisab akan tertutup dengan amal dan amal takwa. Baik. Eh, Lafaz yukaffir, kafara yukaffir, yukaffir ankum sayiatikum maknanya adalah menutup. Jadi sebenarnya catatannya masih ada. Ya. Kemudian ketika hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan paparkan catatan tersebut kepada hamba tersebut. Ya. Allah akan berbicara empat mata, tidak bisa didengar oleh makhluk yang lain. Allah akan paparkan, ya hambaku, ya, engkau dulu di dunia melakukan ini, ya, engkau akuin, ya. Maka kemudian hamba pun menjawab, ya, saya mengakuinya, ya Allah, aku telah melakukan perbuatan tersebut karena kejahilanku. Tapi kemudian aku bertaubat. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun, ya, menutup catatan perbuatan tersebut. Allah katakan pada hari ini, ya, telah aku tutup dosa-dosamu di akhirat ini sebagaimana dulu di dunia pun aku juga telah menutupnya dari manusia. Jadi yukafir artinya catatannya masih ada namun tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti catatan dari catatan amal buruk tersebut. Itu makna dari yukafir. Yukafir ankum sayyiatikum. Ditutup catatan amal tersebut, ya. Catatannya masih ada namun tidak ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, memang ada, ya, sebagaimana juga dalam doa ketika kita meminta Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Di sini al-afu artinya adalah memaafkan, artinya benar-benar melupakan, benar-benar terhapus dari catatan perbuatan, ya, amal kita. Perbuatan-perbuatan tersebut memang benar-benar dihapuskan. Jadi tidak ada lagi sidang di akhirat. Allah tidak akan lagi menanyakan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Baik, itulah jawabannya. Jadi ada perbedaan antara yukafir dan ya'fu. Kita tulis di sini ya. Tulis. Kaffara yukaffiru, menutup. Ya. Catatannya masih ada, namun tidak ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua adalah al-afwu.
yaitu maaf benar-benar dihapus. Catatan tersebut benar-benar dihapuskan. Jadi tidak ada lagi sidang. Kalau yang yukafir ini masih ada di situ pembicaraan antara Allah dengan hamba pada hari kiamat. Hanya saja setelah sang hamba tadi mengakuinya, Allah pun mengampuninya. Jadi tidak dilanjutkan. Allah sudah ampunkan dosa-dosa tersebut. Adapun yang kedua adalah al-afu, benar-benar dihapuskan. Jadi memang kedua-duanya dapat ya. Kadang seorang itu yukafir, ditutupi dosanya, dan kadang pula seseorang itu memang benar-benar dihapuskan. Kita dua-duanya merupakan hal-hal yang sama-sama bermanfaat bagi seorang hamba di akhirat. Baik, itu adalah kesimpulannya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. Wa iyyakum.